7 cara menghilangkan dendam. Sobs, orang hidup di dunia ini nggak akan luput dari yang namanya sakit hati. Namanya juga hidup, pasti ada ajakan interaksi sama orang lain. Kalau ada interaksi, otomatis bakalan ada story. Dan yang namanya story bisa oke atau bikin sakit hati. Sakit hati kemudian bakalan menghasilkan yang namanya dendam. Dendam sendiri secara istilah adalah perasaan ingin membalas karena sakit hati yang timbul sebab permusuhan atau perbuatan buruk. Akibatnya, orang yang mendendam nih akan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar orang yang sudah memperlakukannya demikian buruk mendapat celaka. Barulah hati merasa puas. Sobs, menyimpan dendam jelas gak bagus buat siapapun. Buat kita, buat jiwa kita. Bikin kita ini jadi terus-menerus dalam kondisi yang negatif. Nah, ada cara menghilangkan dendam yang insya Allah efektif. Berikut 7 cara menghilangkan dendam agar tidak memenuhi hati kita, Sobs. Yang pertama adalah memaafkan dan menerima dengan lapang sejak pertama kali seseorang menyakiti hati kita. Sobs, sifat pemaaf menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menahan hawa nafsu meskipun sebenarnya kita dapat melampiaskannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Quran surat Asy-Syura ayat ke-40 dan di Quran surat Al-A'raf ayat 199 Allah juga berfirman, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. So, ketika kita mulai merasa amarah, kita memuncak dan perasaan dendam muncul, sebaiknya kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu berwudu. Cara menghilangkan dendam yang kedua, Sobs, adalah berpikir positif bahwa sesuatu yang menyakiti hati kita itu mungkin merupakan teguran dari Allah. Nah, ini yang amat penting nih, kita introspeksi gitulah ya, muhasabah. Muhasabah ini akan membantu kita agar bisa memahami hikmah di balik itu semua. Keburukan yang terjadi pada kita bisa jadi merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita atau menggugurkan dosa-dosa kita. Cara menghilangkan dendam yang ketiga, Sobs, adalah beristighfar. Muhasabah atau introspeksi diri yang sudah disebutkan di atas sangat dianjurkan agar kita selalu mengingat dosa apa yang telah kita perbuat setiap harinya. Mungkinkah kita pernah menyakiti orang lain melalui lisan atau perbuatan kita dengan cara yang sama seperti yang kita rasakan? Salah satu caranya adalah dengan banyak beristighfar. Selain juga minta maaf pada orang yang sudah kita sakitin tentu saja. Dan cara menghilangkan dendam yang keempat, Sobs, adalah mengingat Allah dengan berzikir dan berdoa. Udah deh, kalau hati mau tenang, nggak ada cara lain kecuali dengan senantiasa berzikir dan berdoa ya. Kamu mau healing ngapain dan kemana aja nggak bakal berhasil kalau hati kamu nggak tenang. Hati yang tenang insya Allah akan menghilangkan hawa nafsu termasuk perasaan dendam dari hati kita. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahkan doa orang yang teraniaya adalah salah satu dari doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan. Sahih Muslim. Meskipun begitu, Sobs, sebisa mungkin jangan doakan keburukan-keburukan untuk orang yang sudah menyakiti kita. Rasulullah telah mencontohkan ketika beliau disakiti, beliau akan mendoakan banyak kebaikan untuk orang-orang yang menyakiti beliau. Cara menghilangkan dendam yang kelima adalah mengingat bahwa Allah akan menganugerahkan kemuliaan pada hambanya yang pemaaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu ciri orang yang disebut bertakwa adalah yang tidak memiliki dendam di dalam hatinya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Cara menghilangkan dendam yang keenam, Sobs, yaitu sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan memiliki kesibukan dalam bentuk aktivitas yang positif, kamu bisa lupa dengan perasaan dendam yang sedang memenuhi dadamu. Sedangkan jika kita dipusingkan dengan perasaan dendam, kita akan meninggalkan banyak hal yang bermanfaat. Dan cara menghilangkan dendam yang ketujuh atau yang terakhir adalah jangan hanya mengingat-ingat keburukan seseorang kepada kita. Sobs, kalau kita hanya ingatnya sama keburukan orang lain saja, malah akan memperburuk dan menambah rasa dendam di hati. Lebih baik ingatlah juga kebaikan-kebaikannya meskipun dalam hal-hal yang sangat kecil. Hal ini, Sob, bisa mengurangi perasaan kesal kita kepada dia dan memaklumi bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan.